Intracompany transfer pricing. Intracompany transfer pricing adalah harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa. Intercompany transfer pricing ini terdapat 5 metode dasar. Yang pertama, transfer pricing berbasis biaya, berbasis pasar, berbasis biaya, berbasis negosiasi, dan berbasis ketetapan atau arbitrary transfer pricing. Nah, pertama, berbasis biaya atau based on cost. Dia itu digunakan untuk perusahaan yang tersentralisasi. Yang kedua, keunggulannya itu dia sangat sederhana. Nah, untuk biaya bisa berupa actual cost ataupun standard cost dan berdasarkan direct costing atau absorption costing. Nah, apabila departemen pendukung terlibat dalam proses produksi, maka tarif pengalokasiannya harus sudah ditetapkan di awal, agar departemen-departemen atau pabrik mengetahui bahwa biaya yang dihitung berhubungan dengan kegiatan departemen pendukung. Selanjutnya itu yang kedua ada market-based transfer pricing. Nah, market-based transfer pricing ini dia itu harga yang dibebankan pada lingkungan internal sama dengan harga yang dibebankan kepada pelanggan, termasuk apabila terdapat diskon. Metode ini merupakan alat ukur probabilitas dan kinerja divisi yang paling baik karena menghasilkan angka yang objektif. Kekurangannya itu karena metode ini akan ada kebutuhan akan pasar kompetitif di luar dari yang telah ada. Selain itu harga pasar tidak selalu tersedia bagi produk menengah dan produk yang unik. Selanjutnya untuk metode yang ketiga adalah cost plus transfer pricing. Nah, cost plus transfer pricing ini salah satu metode di mana itu dia berisikan biaya produksi ditambah dengan profit normal tambahan atau normal profit markup. Kedua itu biasanya digunakan apabila harga pasar tidak tersedia. Dan meskipun kekurangan dari cost plus transfer pricing ini adalah mudah dalam perhitungan, namun transfer pricing ini menghasilkan harga yang tidak pas dan dapat menyebabkan penyimpangan pada profit pembelian dan profit penjualan dari divisi operasi. Itulah cost plus untuk transfer pricing. Nah, selanjutnya adalah negotiated transfer pricing. Nah, dia itu pertama itu menggunakan harga negosiasi antara divisi yang membeli barang dengan divisi yang menjual barang. Manajer unit memiliki otoritas dan pengendalian yang tinggi dalam penentuan profit mereka. Para manajer dapat mempertimbangkan kondisi biaya dan kondisi pasar sehingga tidak ada pihak yang berada dalam posisi tawar yang tidak menguntungkan. Membutuhkan waktu yang lama menentukan harga yang disepakati karena sering dilakukannya pengujian kembali atau re-examination dan revisi harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada arbitrary transfer pricing atau harga yang telah ditetapkan. Nah, harga ditetapkan oleh manajemen pusat dengan memperhatikan minimasi pajak atau tujuan tertentu dari perusahaan. Divisi yang membeli maupun yang menjual barang tidak dapat mengendalikan harga. Nah, harga yang ditetapkan oleh manajemen pusat ini dengan tujuan agar tujuan utama dari perusahaan dapat diraih. Dan metode ini bertentangan dengan tujuan utama dari dilakukannya desentralisasi pertanggungjawaban profit. Nah, selanjutnya dual transfer pricing. Nah, dual transfer pricing itu untuk menutup kekurangan pada masing-masing transfer pricing. Nah, di mana itu caranya itu divisi yang menghasilkan barang menggunakan market based, cost plus, negosiasi atau arbitrage dalam perhitung pendapatan mereka dari penjualan intra perusahaan. Biaya variabel dari divisi yang menghasilkan barang ditransfer ke divisi yang membeli barang tersebut. Total profit divisi lebih besar daripada profit perusahaan secara keseluruhan.